bicara mengenai bagaimana mengatasi kondisi penambahan COVID saat ini sampai mencuat lockdown lagi begitu atau isu lockdown mencuat lagi gitu. Saya ke Bang Melki tadi Anda mengatakan bahwa memang perlu sebuah langkah ekstrim untuk bisa mengatasi khususnya untuk saat ini di mana laju penambahan sangat cepat sehingga kita tidak ingin angka kematian juga mengikuti laju tersebut. Tadi saya mengatakan kalau lockdown itu dari semua ahli yang kita bicara, memang lockdown itu paling efektif kalau dari awal sekali, sesegera mungkin dilakukan, maka inilah paling efektif. Ini kan sudah masuk lebih dari setahun begitu Bang Melki. Kalau dilaksanakan sekarang, rasa-rasanya seakan-akan ya rasanya tidak mungkin. Karena apa? Kalau dari awal saja tidak pernah diambil kebijakan tersebut, maka tidak mungkin tiba-tiba diambil di tengah-tengah seperti ini, Bang Melki. Lalu seperti apa situasi ataupun kebijakan ekstrim yang terbayang oleh Anda? Ya, jadi yang saya maksud dengan langkah ekstrim itu adalah saat ini tidak bisa lagi ditawar-tawar reward and punishment kepada siapa saja yang berkontribusi itu menyebabkan kenaikan positif ataupun bisa menjaga terhadap kondisi daerahnya stabil itu harus diberikan reward and punishment yang tegas dan jelas oleh otoritas pemerintah. Gitu. Jadi tidak lagi pakai kompromi, tapi ada reward and punishment yang tegas dan itu harus tertulis detail. Itu yang saya maksud dengan langkah-langkah ekstrim. Jadi tidak lagi ini bersifat imbauan, bersifat saran gitu, tapi dibuat yang lebih detail, tegas, jelas. Apa reward and punishment bagi siapa saja yang berkontribusi terhadap kenaikan kasus COVID ataupun bisa mengendalikan kasus COVID di daerahnya. Lagi bersifat imbauan. Dan itu memang pada filosofi bangsa kita yang gotong royong, yang suka tolong menolong ini sebenarnya yang dibilang oleh Mas Heri tadi yang sudah Satgas ya, KPCP yang sudah lakukan itu berbasis skala mikro itu paling ideal sebenarnya. Jadi kalau itu kita lakukan sebenarnya, itu sebenarnya budaya gotong royong kita tuh yang sudah selama ini tumbuh berkembang itu bisa berjalan. Tidak semuanya harus kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Sebagai contoh begini, Mas. Ada satu daerah yang memang itu persoalannya itu ada pada skop RT RW tertentu misalnya. Ya daerah itu aja kemudian di lockdown mikro tadi yang disampaikan oleh Mas Heri yang juga sudah diatur oleh Mendagri itu di lockdown selama sekian waktu tertentu. Lalu pasokan makan minum pada komunitas di RT RW tersebut itu dipasok oleh RT RW sekitarnya. Nah itu sebenarnya model-model semacam ini tuh sebenarnya selama ini sudah muncul, cuma karena kita sendiri tidak pernah tegas, tidak pernah serius, tidak pernah benar-benar menjalankan ini dengan teguh di lapangan, ya ini kan akhirnya menjadi sebuah ide konsep yang di banyak tempat tidak berjalan, mungkin satu dua tempat jalan ya. Nah yang kedua juga, dulu pernah ada wacana gini Mas, bagi daerah yang memang dia mampu mengendalikan COVID, itu ada reward dari pemerintah untuk memberikan dia insentif tertentu. Bagi daerah yang gagal itu diberikan juga punishment tertentu. Orang kalau dapat WTP itu wajar tanpa pengecualian laporan keuangannya itu dulu Menteri Keuangan kasih dia uang sekian puluh miliar. Kalau yang gagal itu malah ditunda pembayaran dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini itu bisa kita kreasikan, dilakukan pada kondisi saat ini, tapi yang tegas gitu ya. Nah, jadi kalau kita semua melakukan itu di semua tahapan, mulai dari bagaimana kita pencegahan juga dilakukan dengan tegas, disiplin, dan kemudian tanpa kompromi. Di bagian testing dan tracing juga sama. Di bagian juga penanganan di rumah sakit dan seterusnya juga sama. Nah ini mudah-mudahan, saya tidak bicara sekedar hari ini, tapi juga ke depan, kita tidak lagi jatuh pada lubang yang sama. Sudah ini kan diprediksi akan terjadi. Kita biarin, kita toleransi, nah sekarang kita akan menunai buah dari yang apa yang kita biarkan itu. Nah ini jangan lagi kejadian di waktu-waktu ke depan, kita masih ekstrim dalam pengertian memberikan reward and punishment terhadap berbagai pihak yang mendapatkan otoritas untuk menjalankan ini semua. Kalau dia gagal, copot, ganti. Kemudian kalau bagi kepala-kepala daerah juga seperti itu, masih ada sanksi juga bagi kepala daerah yang gagal untuk menjalankan pengendalian COVID di daerah. Jadi jangan lagi kita wacana, mesti ada sanksi tegas kalau ya. Dan tidak bisa. Juga ini, saya untuk yang saya mesti kasih catatan khusus juga oknum-oknum yang mungkin tidak bergerak dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah untuk misalnya di border kita di baik itu di batas darat, laut maupun udara di batas negara kita itu. Karena kemarin itu saya lihat sendiri bagaimana dan mendengar sendiri bagaimana oknum-oknum itu memasukkan orang itu dengan informasi dari lapangan itu dengan membarter tertentu. Nah ini nggak boleh lagi terjadi. Model-model begini. Ya, terkait dengan itu, apakah dari DPR berniat untuk lebih
mempermasalahkannya lagi atau menyelidiki lebih lanjut? Yang pasti kami sudah lapor sama pimpinan Satgas lawan COVID-19 dan pembangunan ekonomi Pak Dasko ya di DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, agar nanti kita meminta komisi harus betul-betul memastikan bahwa semua kekurangan ini mesti kita perbaiki bersama. Baik dari aspek keimigrasian, aspek penanganan kesehatan, aspek penanganan ketertiban sosial, aspek perdagangan dan seterusnya ini. Kami akan membantu pemerintah agar kita bisa bersama-sama mengendalikan kondisi saat ini maupun juga ke depan jangan sampai lagi kejadian ini kita jebol lagi dan seperti sekarang kita menikmati atau mendapatkan hasil semacam ini. Oke, Mas Agus, terkait dengan langkah ekstrim yang dikatakan Bang Melki tadi, juga terkait dengan harusnya lebih tegas lagi sistem reward and punishment khususnya untuk mereka yang bertanggung jawab di daerah-daerah. Ini seharusnya bisa dilakukan, bisa dibuatkan aturannya. Anda setuju terhadap hal ini atau ada yang bisa Anda tambahkan, Mas Agus? Iya, saya dari awal kan sudah mengatakan itu. Yang menjadi persoalan kan regulasinya jelas, tegas, bisa berkekuatan hukum. Kemudian di lapangan bagaimana? Baik aparat yang melakukan maupun masyarakat itu harus ada reward punishment-nya. Kalau tidak ada ya kan masyarakat kita itu paling cuek mungkin di dunia. Dihimbau saja dia lewat saja. Nggak perhatian. Nanti ketika dia terkena atau keluarga terkena baru dia sadar. Tapi kan sudah terlambat. Nah untuk ini memang kita harus tegas tadi. Belum lagi kan masyarakat kita banyak yang bermain bisnisnya gitu ya. Ini vaksin saja sekarang susah sekali. Ya kemana ada tapi daftarnya banyak lalu muncul kerumunan lagi. Apa tidak bisa mengalir begitu? Itu kan kita sudah punya IT system dan sebagainya. Saya hari ini diminta 6 orang yang belum kena vaksin. Saya sedang taruhan. Ya, tapi itu di mana? Semuanya ada di online. Tapi begitu didaftar tidak dipanggil. Ke sana lama nunggunya. Dan tidak terpusat begitu ya? Iya, sehingga orang malas. Banyak sekali kita vaksinnya saya nggak tahu berapa kan harusnya sudah ini yang manual sudah selesai sudah digas saja gitu. Kalau vaksinnya memang ada kan kata pemerintah vaksinnya cukup. Tetapi untuk orang datang vaksin itu susahnya setengah mati. Gitu. Ini ya kita coba jawab, mungkin Mas Heri bisa menjelaskan karena memang betul bahwa saya yakin sudah dilakukan berbagai upaya agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang terpusat baik itu terkait dengan corona, gejala, perawatan, treatment maupun hingga vaksin begitu. Tapi tampaknya seperti kata Mas Agus tadi ini belum sampai ke semua, masih ada kebingungan. Terutama juga soal vaksin yang menawarkan dari nggak ada tiba-tiba banyak tapi sudah dicoba semua tidak satupun menelpon kembali dan lain-lain. Mas Heri mengenai informasi ini juga kan menjadi kunci juga kepada masyarakat agar bisa satu aksi begitu dalam melawan corona ini. Iya, memang banyak yang harus kita perbaiki terkait penanganan COVID-19 ini termasuk bagaimana vaksinasi itu dilaksanakan. Jadi upaya kita mencari solusi jangan sampai kemudian menimbulkan solusi baru ketika vaksin dilakukan kemudian timbul kerumunan misalnya itu terjadi. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian skema yang cukup ideal saya melanjutkan dari Bang Melki tadi, PPKM Mikro ini sebenarnya kan juga sudah bisa dilakukan tetapi memang bisa dimaksimalkan lagi dengan sejumlah hal gitu. Salah satunya dari sisi pendanaan sebenarnya sudah diatur sejak tahun lalu bagaimana pendanaan mikro lockdown itu dilakukan melalui dana desa. Bisa diambil sampai 8% dari dana desa itu bisa dilakukan. Tetapi apa yang terjadi belum semua daerah melakukan itu. Kemudian juga dari sisi biaya juga ada namanya dana alokasi khusus ya. Dana alokasi khusus yang dialokasikan khusus untuk penanganan COVID-19 ini jumlahnya lebih dari 6 triliun, tetapi memang tingkat penyerapannya masih terbatas, kurang dari 5% sampai pekan lalu. Jadi ini hal-hal kayak gini yang memang harus segera bottleneck ini harus segera dijebol sehingga organisasi juga bisa jalan, PPKM skala mikro juga bisa dilakukan sehingga daerah juga tidak mengeluhkan lagi sumber daya atau sumber biaya yang diperlukan. Itu salah satu contoh. Kemudian memang benar ada beberapa kepala daerah mungkin punya ukuran yang berbeda dalam skala penanggulangan ini. Ada yang cuek, ada yang sangat ketat, atau yang sedang saja. Nah ini yang gap ini harus segera diperkecil gitu, sehingga semua punya
acuan yang sama dalam menjalankan pembatasan sosial atau pembatasan kegiatan masyarakat ini. Karena kita kan semua sudah percaya bahwa ketika mobilitas ini dibatasi, apapun bentuknya, penularan ini bisa ditekan. Dan ini sudah terbukti sebenarnya pada liburan sebelum Idul Fitri. Ada liburan Imlek waktu itu yang kemudian kita larang dan akhirnya juga tidak bisa tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Seperti itu, Mas. Mas Heri, kalau dari daerah yang tadi Anda sebutkan sampai tidak mengambil dana yang dialokasikan ataupun tidak mengambil bagian dari dana alokasi khusus yang diperbolehkan untuk diambil, apakah teridentifikasi alasannya? Apakah ketidaktahuankah atau keraguan penggunaannya kah atau apa sebenarnya? Teridentifikasi tidak, karena sebenarnya kan dana tersebut bisa sangat membantu wilayah dalam mengatasi penyebaran COVID di wilayah itu. Iya, benar. Jadi kombinasi ya antara keraguan untuk menggunakannya karena ini hal yang baru, kemudian juga yang kedua ketidaktahuan. Jadi ini memang ada PR sosialisasi dari kabupaten kota ya, kepala daerah masing-masing untuk menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan di sana. Benar bahwa kita punya kultur gotong royong yang kuat tadi yang disampaikan Bang Melki, kalau satu RT di lockdown, yang lain bisa bergotong royong menyampaikan, itu tentu lebih baik. Tetapi kan tingkat itu berbeda-beda sama daerah. Makanya negara hadir dengan mengizinkan dari penggunaan dana desa yang tersebar di lebih dari 70 desa ya, saya rasa. Ada semua, ada dananya yang itu bisa dimanfaatkan. Dan itu memang sudah dilakukan sebagian ya. Saya mengecek di beberapa di daerah saya, daerah kelahiran saya, itu dilakukan ketika ada yang pasien yang kena, itu kelurahan yang secara aktif mengirimkan logistik hampir 10 hari ketika dia menjalani isolasi, seperti itu. Oke, nah mungkin sebagai penutup juga apa yang kalau begitu yang bisa dilakukan khususnya untuk menekan laju dalam jangka pendek ini, karena ini sangat-sangat mengkhawatirkan penambahan-penambahan. Kita tidak menduga di tahun 2021 ini pertengahan tahun bahkan masih ada rekor dalam konotasi yang sangat negatif yang kita lihat terjadi. Mungkin dari Bang Melki. Ya, kalau dari saya ya, ke depan ini kita harus menulis apa yang kita kerjakan secara detail tadi yang saya sampaikan itu. Jadi siapa berbuat apa, di mana, kapan, bagaimana itu harus tertulis, dibagikan dan jelas menjadi pegangan kita bersama. Jadi jangan lagi kayak sampai dalam kejadian terakhir hari ini itu kita saling menunggu atau kemudian saling berharap ada niat baik, ada kemudian ruang orang berbuat baik, dan dengan kalau kita punya pegangan semacam ini, tertulis dan bisa jadi pegangan kita itu, orang akan menjalankan apa yang menjadi keputusan tertulis yang kemudian dibagikan itu. Sehingga kalau kejadian yang terjadi ini ya, saya setuju tadi Mas Agus sampaikan itu, jangan kemudian kita melihat bahwa ini persoalannya ada pada otoritas negara atau pemerintah saja yang bertanggung jawab. Peran terbesar juga menyebabkan kejadian hari ini itu juga ada pada masyarakat sebenarnya. Ya. Dan ini yang menurut saya peran terbesar ini jangan sampai kita ambil alih ya, atau kita biarkan masyarakat kemudian lalai. Tapi kalau kita cermati tadi ya, di banyak negara yang kemudian hari ini sudah bisa buka masker dengan atau tanpa vaksinasi ya, yang dibuat massal itu rata-rata karena memang masyarakatnya disiplin kalau kita lihat. Yang mendisiplinkan masyarakat itu adalah PR kita bersama. Jadi saya sudah agak merasa ragu kalau kita mesti menghimbau ataupun meminta mereka untuk berbuat hal seperti yang kita sampaikan. Tapi sekarang ini waktunya buat kita semua adalah membuat hal yang harus dikerjakan itu tertulis, terbaca, ditaruh di tempat-tempat yang umum, sehingga dalam berbagai hal yang bersifat detail itu semua orang punya pegangan bersama dan membuat orang menjadi tertib, disiplin dan komit menjalankan protokol kesehatan dan menjaga satu sama lain. Gitu. Saya kira kita punya banyak catatan di banyak negara itu yang mereka yang berhasil itu kalau mereka bisa menertibkan dengan baik perilaku dan juga pola hidup masyarakatnya untuk tertib dalam new normal seperti saat ini gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Melki. Saya ke Mas Agus, ini memang sekali lagi ini yang Anda sebutkan bahwa memang harus ada ketegasan tersebut, tapi adakah willingness untuk melakukan ketegasan tersebut setelah 1 tahun ini? Anda mungkin, saya yakin Mas Agus dengan network Anda juga sudah mendorong juga kepada para pejabat dan lain-lain untuk melakukan ketegasan tersebut, tapi sejauh ini yang Anda lihat, apakah ada motivasi untuk mengambil langkah tegas tersebut? Ini motivasinya selalu jangan bikin ribut.
Ya, jadi saya bicara dengan hampir semua menteri terkait, jangan bikin ribut lah, kita bisa selesaikan. Nggak bisa. Jadi di seluruh dunia, tadi Bang Melki sampaikan orangnya disiplin. Untuk pendidik disiplin itu harus dengan sanksi di peraturannya. Kalau tidak disanksi, orang tidak akan pernah disiplin. Dilarang merokok, nggak ada sanksinya, cuma peringatan. Nggak bisa. Jadi harus ada sanksi itu berjalan untuk mendidik masyarakat, bukan untuk menyusahkan. Kan saya bilang sanksi paling mudah denda. Oh, denda orang lagi ekonomi begini. Bukan, karena dengan denda yang tinggi, dia tidak berani melanggar. Bukan memiskinkan. Ya, kerjasama masyarakat itu sangat penting. Nah, sekali lagi, kalau sekarang kita mau cepat beres, itu tadi harus ada testing dan tracing 1% dari populasi setiap hari. Kemudian 100% vaksin itu dikejar untuk yang di atas 12 tahun. Baru PPTN kayak apa segala macam. Karena kalau tidak begitu, lama benar dan kosnya akan semakin banyak untuk negara. Apapun itu. Jadi tegaslah sekarang. Jadi sekali lagi denda atau apa itu bukan untuk memiskinkan, itu untuk mendidik kita semua. Seluruh bangsa di dunia tidak, coba pelajari sejarahnya, tidak ada yang tidak dengan sanksi yang keras untuk dia bisa disiplin. Itu dari saya. Oke, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang sudah diterima begitu ya. Baik, terima kasih Mas Heri, terima kasih sudah bergabung dari Satgas COVID-19. Mas Agus juga terima kasih, Bang Melki juga terima kasih sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Semoga sehat-sehat semua dalam bertugas. Sehat semua. Terima kasih.